Oh ya, oke. Kedengeran, jelas. Oke, malam kok. Mungkin perkenalan lagi ya, walaupun udah pernah ketemu sebelumnya. Malam. Nama aku Rahel, dan hari ini Mm-mm. aku bakal nemenin Kok Kevin ngobrol-ngobrol bareng teman-teman di sini. Mungkin Kok Kevin boleh dong perkenalan diri dulu ke teman-teman yang lagi nonton. Oh, boleh. Halo, malam teman-teman semuanya nih, teman-teman. Sobat cari cuan ya. Salam kenal ya. Boleh. Gue dari diskusi investasi. Eh, Mungkin teman-teman yang belum follow boleh follow dulu. Gue banyak share juga tentang investasi, tapi belakangan ini memang lagi banyak belajar ngomongin soal trading. Tapi tetap kita akan bahas porsi dari investasinya. Itu platformnya ada di YouTube, terus sekarang baru-baru lagi rajin di Instagram. Oke. Iya. Mungkin hari ini kan kita bakal bahas soal bandarmologi ya kok. Mungkin Mm-mm. sebelum masuk ke topik itu, aku mau minta, ini kita mau bahas outlook IHSG dulu dong dari view Kok Kevin sekarang ini gimana sih? Oh, oke. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman lihat ya berapa waktu terakhir ini emang IHSG setelah di bulan lalu itu berhasil naik all time high-nya, sekarang dia bikin base baru ya, kelihatan dia sekarang lagi bikin konsolidasi, tapi konsolidasinya ini konsolidasi yang relatif positif ya. Kalau misalkan kita lihat setelah dia breakout itu dia tidak turun lagi di bawah resistennya. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan masih punya view yang naik ya, masih ke atas, menurut saya sih itu view-nya masih cukup benar ya sampai sejauh ini. Karena kalau misalkan kita kita lihat dari inflow asingnya itu masih sangat-sangat bagus ya. Karena memang kita nggak bisa pisahkan lah, walaupun memang investor lokal kita udah cukup banyak, tapi tetap aja asing itu sangat berpengaruh ya, karena asing mungkin secara SID lebih sedikit, tapi secara flow, secara uang itu menurut saya sih masih masih cukup besar. Jadi ya, IHSG masih akan cukup tergantung sama flow asing. Dan kalau misalkan kita lihat setelah IHSG-nya all time high gitu ya, asingnya masih terus-terusan masuk. Ya, jadi kita hampir setiap hari mungkin kita lihat inflow asing, terus nanti sekali outflow, terus nanti tiba-tiba inflow lagi gitu berhari-hari. Itu yang perlu kita pertimbangkan sih, karena itu sangat-sangat cukup mempengaruhi. Dan mungkin kita bisa hitung kurang lebih kalau misalkan IHSG masih bisa bertahan di atas 6710, 6740 itu memang masih bagus ya, arahnya masih akan ke atas. Dan mungkin kita juga perlu catat gitu ya, mungkin dari awal itu asing itu mulai masuk saat IHSG di level berapa. Ya, jadi kurang lebih kita bisa dapat gambaran, oh asing aja masuk mungkin di sekitar 6.600, 6.500 gitu. Nah itu berarti level yang akan cukup dijaga ya. Jadi artinya ketika masuk ke area-area itu asing akan beli lebih banyak lagi untuk jaga dia punya posisi. Jadi outlook-nya kurang lebih masih ke atas. Mungkin kalau misalkan teman-teman agak panjang view-nya, di tahun ini mungkin 7.200 atau 7.500 itu sangat-sangat visible sih buat tercapai. Berarti masih masih bisa dibilang cukup uptrend ya IHSG kita ini. Oke, Ya, kalau misalkan kan tadi udah bahas soal inflow asing yang tinggi banget. Itu sebenarnya terpengaruh gak sih kok dari kemarin ini kan ada berita perang dan juga kita lihat inflow asing di situ tinggi banget. Itu pengaruh besar gak sih maksudnya? hmm. Itu sangat-sangat berpengaruh ya lately ke IHSG, khususnya mungkin kalau misalkan kita ngomongin saham-saham komoditas, ketika pas harga komoditasnya naik, sebenarnya harga sahamnya agak lagging gitu, tapi pas perang ini isunya rame, terus harga komoditas makin tinggi, dan itu baru mulai akan masuk ke eh, emiten-emiten komoditas gitu. Akhirnya emitennya harganya baru naik walaupun udah agak ketinggalan. Nah, itu bisa sangat bagus ya kalau misalkan harga komoditasnya bisa bertahan sih. Nah, itu yang asing lihat. Ya, asing lihat itu kalau misalkan earnings earnings emiten-emiten komoditas atau batu bara lah kita ngomong itu earningsnya bagus, earningsnya tinggi, maka mereka akan memvaluasi itu lebih mahal. So, nggak heran waktu ada Rodi 3.000-an itu asing masih inflow gitu ya, di 3.000 bahkan PTBA pun yang marketnya lokal malah masuk ke sana. Nah ini sih bisa dibilang asing itu memang menaikkan valuasi saham-saham komoditas ya, karena kenaikan harga komoditas. Jadi mereka expect earnings-nya tahun ini akan sangat-sangat bagus ya. Jadi pasti mereka akan hitung ulang sih valuasinya. Dan kalau dirasa mungkin di ITMG gitu contohnya 29.000, 27.000 masih relatif murah gitu, kalau misalkan target mereka 70.000 gitu tahun ini, menurut saya sih mereka masih akan masuk, dan itu salah satu dampak dari kenaikan harga komoditas. Tinggal tinggal dijaga aja sih, asalkan stabil,
ini bisa bisa terus berlanjut sih. Apalagi mungkin karena asing itu mungkin cari cari return berapa sih? Mungkin belasan sampai 20% gitu. Nah, itu aja udah bisa dapat sendiri dari dividen. Jadi dia kayak nggak usah susah-susah trading. Even dari dividen yang dia masukin ke saham-saham komoditas saja itu udah bisa Udah cukup. mencapai achievement dia di tahun ini. Iya. Itu sih salah satu yang menyebabkan. Tapi ntar kalau misalkan harga komoditas ternyata turun lagi, ya earningsnya akan so-so aja, akan so-so dan mungkin harga sahamnya akan balik ke normal. Tapi balik lagi gini, harga saat ini itu sudah dihitung berdasarkan earnings di tahun 2021 full year. Jadi seandainya aja harga emiten komoditas, harga komoditasnya ini, anggaplah batu bara, nggak usah lah di 400 gitu. Anggap aja dia bisa di 200-an aja rata gitu ya, kayak di tahun 2021 in average gitu. Sedangkan produksinya aja cost-nya cuma $70. Jadi ya ntar batu bara 100 atau 150 aja itu udah tetap bisa cuan banyak sih. Jadi itu sih yang harus diperhatiin. Oke. Mungkin tadi udah kita bahas soal komoditas. Nah, sekarang kita mau bahas soal teknologi karena cari cuannya kan lebih fokus di yang saham-saham teknologi ya. Mhm. Menurut view Kak Kevin sendiri ini gimana sih indeks IDX Tekno sekarang? Oke, mungkin gini, kalau misalkan kita ngomong IDX Tekno, itu agak agak bias sih, karena enggak semua emiten yang di IDX Tekno itu benar-benar tech gitu. Ya Iya. mungkin yang kita benar-benar lihat pure tech gitu, nggak seberapa banyak gitu. Jadi kalau misalkan mau lihat tech, mungkin kita bisa zoom in aja ke beberapa emiten yang memang udah benar-benar kelihatan tech-nya gitu. Iya. Nah, memang so far sejauh ini, kalau misalkan kita ngomong tech di digital banking, memang belum terlalu hype lagi, karena memang market itu masih relatif menunggu kinerjanya gimana. Jadi, kalau misalkan kan ekspektasinya tinggi kan nih ya, oh emiten ini dari rugi, tahun ini turnaround, udah mulai bisa profit gitu. Nah, ini profit ini yang ditunggu nih, bener gak nanti reportnya profit, tapi nanti ketika profit itu pasti akan bagus. Tapi memang sekarang flow-nya masih ketutup sama emiten-emiten komoditas 1 bulan lalu lah ya, dan beberapa hari terakhir flow-nya mulai masuk ke konstruksi sama properti. Jadi memang sektoral itu akan terus muter ya, dan dalam waktu dekat ini memang kita, kalau saya pribadi ya mungkin udah akan ngecek lagi ya teknologi, karena udah cukup terkoreksi lumayan, dan kita tinggal pilih kira-kira emiten mana yang bisa deliver tahun ini benar-benar bagus gitu ya reportnya, dan harus perhatiin flow-nya sih. Mungkin ntar kali ya yang akan dibahas di bandarmologi mungkin ke arah itu. Jadi balik lagi sih, mau tech mau enggak, ya ujung-ujungnya big money itu akan masuk ketika fundamentalnya bagus gitu. Ketika memang dia rasa valuasinya sekarang kemurahan, nanti dia akan masuk gitu. Jadi ekspektasinya tuh harus sejalan sama kinerja sih. Kalau misalkan memang kinerjanya jelek, ya udah kita nggak usah masuk dulu ke situ. Kita bisa pilih emiten lain yang lebih menjanjikan. Karena itu juga yang dilihat sama fund asing atau big money. Oke. Oke. Mungkin kita sekarang langsung masuk aja ke topik utama kita ya, bandarmologi. Oke. Eh, Kalau sebenarnya boleh dong dijelasin dulu bandarmologi itu sebenarnya apa sih? Oke. Jadi mungkin secara sederhana kali ya. Jadi bandarmologi itu adalah salah satu strategi investasi atau strategi trading yang fokusnya itu kita membaca pergerakan big money. Jadi sebenarnya bandar itu disebutnya mungkin agak-agak slang kali ya, kita ngomongnya Iya. bandar gitu. Tapi mungkin bahasa halusnya kita ngomong itu sebagai big money. Dan fund manager itu bisa kita bilang juga sebagai big money. Tapi apakah fund manager itu bisa dibilang bandar? Ya bisa atau nggak bisa sih, tapi intinya belajar bandarmologi itu kita harus ngebaca sih kira-kira arah uang ini kemana. Karena uang itu yang akan bikin harga saham naik. Kalau uang masuk ya harganya naik, uang keluar ya harganya bisa turun. Jadi kurang lebih itu kita ngebaca sih pergerakannya. Siapa yang beli, siapa yang jual. Nah kira-kira lebih kuat yang mana? Kalau lebih kuat yang beli kan harganya bisa naik. Nah kita tinggal nebeng tuh sebenarnya di situ. Sebagai retail yang unyu gitu ya, kita mungkin nggak bisa gerakin market terlalu gimana-gimana ya, kita ikut aja. Mungkin itu sih. Oke, jadi sebenarnya bandarmologi itu penting nggak sih? Kan bisa dibilang kayak analisa teknikal, fundamental juga itu udah cukup powerful gitu ya. Kita udah baca laporan keuangan ya, harus kita tahu. eh, Kan kalau di analisa teknikal juga ada volumenya, itu udah kelihatan. Jadi bandarmologi itu sebenarnya penting nggak sih? Ya, itu penting sekali sebenarnya ya, karena apalagi untuk seorang trader yang mungkin time frame-nya nggak terlalu panjang.
Nah, kita harus sesuaikan juga ya ekspektasi kita tuh sama emiten itu gitu. Mungkin boleh pakai kita analisa pakai fundamental, oke lah. Tapi apakah fundamental akan langsung terrefleksi dari harga sahamnya kan enggak. Jadi mungkin fundamentalnya sekarang lagi bagus, kinerjanya akan membaik. Tapi ntar ketahuannya baru 3 bulan lagi gitu kan. Ketahuannya baru nanti di akhir tahun. Nah, itu mungkin harganya akan naik di saat itu gitu. Tapi ketika kita mau trading dengan time frame yang lebih pendek, mungkin fundamental itu agak susah karena ketika kita invest gitu ya berdasarkan fundamental, mungkin kita harus nunggu agak panjang. Ya beda sama Iya. kalau misalkan kita lihat flow, ada flow besar masuk, itu bisa anytime tuh bisa dibawa naik kapan aja gitu. Mm-mm. Nah mungkin bukannya salah satu analisa bagus atau analisa jelek gitu ya, karena saya juga nggak bisa ngomong itu karena saya pakai semuanya gitu. Karena ya itu dia, semakin banyak kita bisa combine, menurut saya sih semakin oke sih. Jadi tetap ya, even fundamentalnya bagus, ketika flow-nya, uangnya nggak masuk ke sana, ya harganya nggak akan kemana-mana. Nah, sudut pandang kita tuh harus sebagai investor, ya bukan sebagai perusahaan. Terserah mau perusahaannya untung, yang mau perusahaannya untung, kalau saya sebagai pemegang saham nggak untung, ya nggak mau, Ngapain? gitu. Bahkan kalau Iya. misalkan perusahaannya rugi, tapi harga sahamnya bisa naik, ya mungkin saya akan lebih pilih ke sana, karena ujung-ujungnya kita sebagai investor bukan sebagai perusahaan sih. Jadi tetap nomor satu menurut saya yang paling penting flow uangnya lagi kemana. Itu yang harus kita masuk sih. Oke, berarti justru flow itu penting banget gitu ya. Belajar bandarmologi itu penting banget ya untuk ikutin flow-nya. Oke, Ya. mungkin next question. Mungkin sebentar. Tadi udah ada beberapa yang nanya juga, ada hadiah apa sih? Aha. Jadi hari ini tuh ada giveaway OVO 100.000 buat 3 orang pemenang. Caranya gampang banget, cuma tinggal SSIG Live ini aja, post story kalian, terus tag @cariconot.official dan juga tag @diskusi.investasi. Betul kan ya kok Instagramnya? Ya, betul. Oke, kita lanjut ya ke next question nih. Ya. Mm. Kan kalau berarti sekarang ini kan kode broker ditutup dan bandarmologi itu identik dengan ngeliatin kode broker gitu. Dan sebenarnya sekarang jadi kita harus ngapain? Gimana cara kita lihat flow flow yang masuk dan keluar gitu di saat jam trading? Oke. Sebenarnya penutupan kode broker kalau misalkan kita lihat reasonnya itu kan karena salah satunya mau ngurangin bandwidth gitu ya biar nggak terlalu berat atau gimana. Sebenarnya itu masih ada sih, cuma memang tidak ditampilkan aja. Nah, penutupan kode broker ini memang bukan berarti kita jadi buta banget karena di end of day kita masih bisa tetap lihat gitu ya siapa yang makan, siapa yang buang, jumlahnya berapa, itu tetap kita bisa lihat. Cuma memang yang akan agak berat adalah scalper yang tradingnya intraday. Ya, yang mungkin mau ketika ada flow masuk di jam 9:05 gitu contohnya, kita mau langsung ikutan masuk di jam 9:06. Nah, itu kan kita harus benar-benar tahu itu siapa yang masuk. Jadi kita tahu karakternya itu kayak gimana, lalu kita bisa ikut ketika mereka mulai buang, kita bisa benar-benar ngekor lah. Nah, dengan penutupan kode broker ini, pemain-pemain yang mengandalkan itu pasti akan agak sedikit kesusahan lah. Mungkin bukan berarti nggak bisa ya, tetap bisa, tapi agak agak susah gitu. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang makan, siapa yang buang, siapa yang tukeran barang. Tapi mungkin bisa diakalin dengan cara kita lihat karakteristiknya, cara mereka makan, cara mereka masuk tuh gimana. Ada broker yang mungkin makannya itu tiap 5.000 lot gitu ya, terus mereka pasang di kiri, pasang bid gitu ya, pasang bid ke bawah, tebelin ke bawah, tapi mereka nggak mau makan kanan, mereka maunya ngantri di bawah. Nah itu kita harus kenal, oh biasanya yang main begini broker A nih. Terus nanti ketika bidnya diangkat, ya ketika bid kiri diangkat, mereka akan makan kanan atau mereka akan buang barang, itu kita harus belajar juga sih. Jadi balik lagi, ya ini butuh jam terbang sih menurut saya. Jadi semakin lama, semakin kita banyak nerapin ini, pasti kita tahu lah cara main setiap broker tuh gimana. Nah itu yang sekarang mungkin bisa jadi uh, solusi lah sampai mungkin nanti kode broker akan dibuka lagi gitu. Jadi balik lagi ini pelajari karakteristik masing-masing broker sih. Kalau misalkan kita mau ngikut, kita harus tahu karakternya karena kita udah nggak udah ditutup gitu matanya. Iya. Oke, kalau gitu bisa nggak sih kok ada nggak sih kayak tips yang buat teman-teman yang mau belajar bandarmologi? Belajarnya dari mana dulu sih? Oke. Mungkin belajar kalau misalkan ngomong bandarmologi, mungkin yang akan saya share adalah saya tuh biasanya karena tipikalnya lebih ke swing trading, jadi mungkin nggak yang intraday setiap berapa menit keluar masuk gitu ya, tapi masuk ketika memang akumulasinya sudah terjadi secara konsisten beberapa hari gitu.
Nah, ini yang harus ini yang menurut saya ya, kalau saya pribadi lebih cocok sama ini. Kenapa? Karena data yang saya pakai itu data yang saat hari udah selesai. Jadi benar-benar pure dia udah melakukan transaksi itu gitu. Ntar tinggal kita combine hari ini kayak begitu, besok masih berlanjut nggak? Hari ketiga gimana? Hari keempat gimana? Itu yang harus kita perhatikan. Jadi pasti yang pertama saran saya tuh kalau misalkan mau coba bandarmologi, pastikan kita udah kenal sama emiten dan playernya. Kenal itu maksudnya bukan kenal in person, tapi kenal cara mainnya sih. Mereka yang oke, mungkin mereka ngumpulin barang, tapi mungkin setelah ngumpulin barang disuruh nunggu nih lama mainnya. Mungkin ngumpulin barangnya 1 bulan gitu, kita bisa sabar atau enggak? Ya kalau nggak bisa sabar jangan ikutan di situ. Tapi ada mungkin emiten yang ada mungkin big money yang ngumpulin barangnya cepet, cuma 3 hari, nanti di hari keempat, hari kelima udah dinaikin terus habis itu langsung guyur. Nah kita harus harus sigap gitu untuk ngikutin itu. Yang pertama itu harus paham sih, paham cara main orang atau big money yang kita mau ikutin gitu. Terus yang kedua, pasti tipsnya adalah pertama nggak usah masukin uang dulu ya, trial dulu. Anggaplah kita catet nih ya. Oh, emiten ABC bagus nih diakumulasi oleh broker XYZ. Ya udah, nggak usah masuk ya, nggak usah masuk supaya ntar nggak bias karena biasanya psikologis kan beda kan ketika ada uang di situ kan. Jadi ya udah biarin dulu aja kita catat. Nah nanti kita tinggal lihat seminggu kemudian bener nggak tuh naik. Kalau nggak naik, berarti pemain di emiten itu ya bukan si A, ya Iya. mungkin memang pemain yang benernya itu belum masuk, tapi ya itu emang orang iseng aja gitu mau masuk dan bener nggak bener-bener punya uang untuk ngegerakin terlalu gimana-gimana. Itu yang kedua ya, latihan. Terus pastinya yang ketiga itu kalau misalkan kita ngomongin kode broker, kita harus kenal juga ya setiap kode broker, cara mainnya gimana sama cara ngambil barangnya gimana, actionnya gimana. Jadi ini yang harus dipelajari. Jadi kadang-kadang kita ngomong tape reading kan, tape reading, bid offer, gimana mainnya, itu harus kenal. Karena setiap broker itu punya strategi yang beda. Even satu broker, misalkan broker A gitu ya, itu kadang-kadang bisa dipakai oleh beberapa big money dengan cara main yang beda. Nah, jadi sebaiknya kalau misalkan kayak gini jangan terlalu banyak coba-coba karena karakternya kita nggak bisa dapat. Jadi sesekali gitu ya kita ketemu patternnya oke, oh si broker A main di emiten XYZ nih, oh ya udah cara mainnya begitu, ya udah kita fokus ke situ aja dibanding kita nebak cara main bandar lain gitu karena bisa jadi karakternya beda dan nggak cocok gitu sama kita. Jadi akhirnya banyak keputusan yang salah sih. Dulu selalu gitu sih. Kayak ngelihat, oh ya udah mau coba ikut di emiten ini. MNC lagi main, mau coba ikut MNC. Terus nanti MCAS Group lagi main, mau coba ikut MCAS Group gitu. Terus nanti Aba Mari lagi main, mau coba ikut sana. Karena bisa jadi yang main tuh beda. Yang main beda dan ganti-gantian sebenarnya. Ya bisa jadi kalau misalkan bandarnya lagi main di emiten A, ya fokus aja di A. Karena mungkin belum tentu dia mau jalanin yang B. Sampai proyeknya selesai di A, baru dia pindah ke B. Jadi itu sih. Yang ketiga tuh jangan main terlalu banyak lah. Oke, berarti yang penting cobain dulu aja nggak usah pakai uang, tapi latihan bacain dulu gitu ya pergerakan bandarnya. Ya, dicatat. Dicatat dulu Oke, aja. oke. Sebenarnya gini kok kan kalau bandarmologi itu ngelihat flow, flow kayak bandar big money yang gerakin harga saham itu. Mungkin nggak sih kalau misalkan ada bandar yang masuk tapi harga sahamnya tuh ternyata nggak berhasil naik gitu? Um, Sebenarnya bisa jadi ada dua kemungkinan. Ya, dia lagi melakukan markdown accumulation atau memang dia gagal menarik flow lain. Karena gini, ketika saat bandar, misalnya anggap bandar A main ya, dia akumulasi terus gitu, tapi dia nggak niat naikin, dia cuma niat akumulasi sampai terlihat rame, nanti akan ada bandar lain yang masuk gitu buat naikin. Jadi dia tinggal setelah setelah bandar lain, karena gini, akumulasi di bawah itu ongkosnya lebih murah dibanding ongkos kita harus ngebakar naik. Jadi mungkin ketika dia punya strategi ya udah akum aja di bawah sampai nanti bikin volume, retail masuk, bandar lain masuk, baru ntar dia guyur kiri dikit-dikit. Itu biasanya strategi yang paling common untuk menghemat lah. Tapi ada mungkin bandar yang agak boros yang berani keluar banyak, dia akum di bawah, dia juga yang naikin. Bisa juga. Nah, kalau misalkan sudah diakum terus tapi memang nggak jalan, ada dua kemungkinan kan tadi kan. Pertama dia markdown accumulation. Dia mau akumulasi dengan jumlah yang sangat besar, tapi tidak mau average up. Dia maunya average down. Jadi, dia cuma akan pasang antrian di kiri. Dia nggak akan pernah makan kanan. Karena kalau dia makan kanan, harganya naik. Gitu. Harganya naik, lama-lama average dia tinggi.
karena dia mau rendah, ya udah dia pasang kiri aja nih. Dia mau nangkepin barang orang sih sebenarnya. Either itu barang bandar lain, barang punyanya emiten, atau barangnya retail yang udah nggak sabar, ya udah dia tampungin aja. Semakin nanti kiri dikasih nih satu tik, dia nggak pasang di tik itu lagi, dia pasang di bawah aja. Ntar juga ada yang ngasih gitu kan. Iya. Ya nanti ada di bawah lagi ada yang ngasih. Makanya lama-lama itu makin turun dan average dia makin murah. Dan yang kedua, ya udah setelah dia akumulasi, nggak ada bandar atau retail yang ikutan, volumenya masih kecil, jadi akhirnya daripada uang dia nyangkut, mau nggak mau dia akan distribusi pelan-pelan. Nah itu yang repot, karena uang mereka besar, emitennya gagal rame, ya buangnya susah. Karena kalau buang langsung bakal ARB terus, akhirnya buang dicicil gitu. Sayang uangnya nyangkut lama gitu. Iya, betul. Iya, biasanya gitu sih. Oke, berarti sebenarnya kalau ada flow besar yang masuk, itu belum tentu harga sahamnya pasti naik juga ya? Tetap harus dipelajarin Belum dulu tentu. gitu. Ya, Oke. karena balik lagi gini, balik lagi si bandar itu akan hitung-hitungan. Dia akan hitung untuk naikin barang ini supaya cuan, at least harus ke berapa. Jadi dia tuh ngitung benar-benar ngitung bid offernya sampai nanti ketika rame dia bisa buang dan ketika dia buang itu turunnya ke berapa. Dia tuh pasti nggak mungkin bisa buang paling atas karena barangnya banyak. Jadi ada saatnya ketika dia distribusi harganya bukan naik tapi turun karena memang barang dia terlalu banyak. Tapi tetap hitung-hitungan dia walaupun barangnya naik 100% nih ya, dia nggak bisa buang 100, semua di 100%, dia buang ke bawah, akhirnya buang rata-rata dia cuma 40%, tetap untung gitu. Tapi itu yang harus dihitung sih sama dia. Karena kalau misalkan nggak nyampe 100% nih, dia baru 60% gitu, udah capek, bensinnya udah habis, dia buang, itu bisa BEP. Rugi, rugi, rugi apa namanya? Rugi fee juga gitu. Iya, rugi buang barangnya. Oke, Mm-mm. mungkin ini ada pertanyaan dari yang nonton. Bagaimana cara melihat satu Mm. saham sedang diakumulasi atau didistribusi? Oke, jadi gini, gampangnya setiap emiten itu ada yang namanya pengendali, ya. Hmm. Nah biasanya pengendali itu di stempel ke kode broker. Oke, misalkan emiten A dimainin oleh broker YZ gitu ya. Nah, itu kita harus lihat ya, ketika kita tahu dia punya barang banyak, kita harus fokus aja setiap hari ngecekin, oh, yang punya barang banyak ini ngapain? Kalau misalkan pelan-pelan gitu ya, setiap hari pengendalinya itu buang barang terus, di Broxum kita lihat dia di sebelah kanan sebagai seller, nah itu ada indikasi barang itu sedang didistribusi oleh pengendali. Karena balik lagi, ketika bandar pegang barang banyak, ya itu most likely akan turun karena ketika dia jual dia guyur harganya akan turun. Nah sekarang ketika bandar pegang uang, nah itu kita bisa lihat lagi, oh ini nanti bisa naik lagi karena posisinya cash gitu. Jadi kita harus lihat pengendali itu ngapain dan biasanya di satu emiten itu ada beberapa pengendali. Makanya kita harus selalu cek track back ya ke belakang. Maksudnya ketika periode contoh gitu ya dari awal tahun siapa yang pegang barang banyak, siapa yang beli. Misalkan ada sebuah broker, ya udah kita perhatiin aja broker itu. Besok broker itu ada di sisi mana? Sisi buyer atau sisi seller? Kalau misalkan dia ada di sisi buyer, maka ada kemungkinan masih akumulasi karena pengendalinya masih beli barang terus. Tinggal nunggu sampai suatu saat pengendalinya mulai distribusi, mulai guyur, ya udah kita mau nggak mau sih kita harus kabur sih. Even nggak sesuai, belum sesuai sama trading plan kita karena big money itu kita nggak bisa tahan lah guyurannya karena ya itu ya retail lawan 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 big money susah sih kecuali big money lawan big money ada kemungkinan jadi pindah barang ya jadi namanya pengendalinya buang tapi ada counternya yang nampungin terus misalnya ada sebuah emiten dibuang sama pengendali setiap hari 200 miliar 300 miliar gitu tapi ya retail mungkin nggak cukup gitu nampungin itu setiap hari tapi ada sekuritas lain yang setiap hari itu kayak pembeliannya itu mirip-mirip sama penjualannya pengendali buang 300 miliar, si yang counternya bayarnya beli 300 miliar. Nah, itu berarti itu oke lah, karena ada yang nampungin. Nah, nanti berarti sekarang kita harus perhatikan dua broker ini. Pengendalinya berhenti buang, atau yang bayarnya ini berhenti beli. Kita udah jangan masuk lagi kalau misalkan dia berhenti beli. Berarti mungkin uangnya udah habis. Iya. Itu sih yang harus diperhatiin. Jadi pengendali itu kita harus kenal lah. Makanya tadi kalau ditanya tips bandarmologi, salah satunya, jangan main banyak, karena kita tuh nggak bisa fokus sama banyak hal sebaiknya fokus aja ke satu atau dua tiga emiten yang kita benar-benar tahu pengendalinya siapa ya dia buang barang atau dia akumulasi itu sih yang penting.
Oke, semoga menjawab ya buat tadi yang nanya ada di atas. Ini mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Eh, Hmm, Gimana sih cara bandar menggoreng saham? Kan ada yang bilang, biasa kan suka ada yang ngomong gitu, yang ngepost di story atau apa. Bandarnya naikin harga, bandarnya lagi goreng saham ini nih gitu. Itu gimana sih? Maksudnya oke, bandar goreng saham. oke. Biasanya bandar itu goreng saham dia eh gini, kalau misalkan bandar itu memang benar-benar mau goreng naik tinggi, biasanya nggak akan terlalu heboh. Ya, tapi ketika udah heboh, mungkin itu sudah waktunya untuk take profit karena memang bandarnya mainnya range-nya pendek. Nah, heboh ini tuh bisa jadi di banyak hal lah, bisa di sosial media, bisa pakai berita. Nah, itu bisa-bisa aja ya. Tapi ketika dia bandar itu mainnya akan panjang, mungkin kita nggak akan lihat harganya naik atau nggak akan notice, nggak akan ada berita ketika mungkin masih naik dikit gitu. Tapi nanti udah naik ratusan persen baru kelihatan. Nah, Hmm. caranya gimana sih? Caranya biasanya karena dia main sendiri di saham itu, ya karena dia baru akumulasi sendiri, dia akan makan semua over di kanan, ya. Overnya siapa? Kita nggak tahu. Bisa jadi itu over barang dia sendiri, cuma dengan sekuritas lain, dengan nama lain, dengan temennya lah, mungkin gitu ya. Nah, Hmm. temennya disuruh pasang nih di kanan nih. Jadi ya kita ngomongnya sih bahasa kasarnya itu fake over ya. Over tapi sebenarnya palsu itu dia dia juga. Ya udah dia tinggal makan kanan semua. Krrr, dia makan, toh barangnya pindah, uangnya masih uang antara mereka juga gitu kan. Tapi di chart itu kelihatan volumenya spike. Hmm. Ada volume tinggi gitu, seolah-olah inflow masuk, bandar gede masuk, hajar barang makan semuanya. Jadi volume yang tiba-tiba kecil, terus tiba-tiba mulai naik, mulai tinggi, mulai tinggi, mulai tinggi. Nah itu kita perlu mulai aware sama saham itu karena ada kemungkinan memang big money-nya lagi berusaha untuk manggil orang, sini loh, ini barang mau naik loh, barang bagus loh, hari ini naik 20% loh, volumenya tinggi loh, breakout loh, ayo join gitu. Nah itu biasanya jadi sebuah tanda sih. Jadi benar tuh tadi diceritain di awal, technical itu volume itu bisa sangat-sangat membantu kita sih. Kalau misalnya kita masih buta gitu intraday-nya. Oke, semoga menjawab ya. Ini. Oke, next question. Ini ada yang nanya, kenapa over tebal harga malah naik? Kenapa overtable harga mana? Nah, oke. Pertanyaan bagus gitu ya. Kenapa overtable harga malah naik? Karena gini, over itu nggak melulu habis karena dimakan. Misalkan nih, pasang nih 30.000 lot, satu tick 30.000 lot gitu. Itu kan untuk retail itu gede banget, 30.000 lot, pasang aja 10. Udah 300.000 lot gitu. Jadi kayak mungkin angkanya 30.800. Terus ntar di bawahnya 32.000 gitu. Terus di bawahnya 35.000 gitu. Nah, 30.000-nya itu belum tentu belum tentu over beneran. Ketika bandarnya memang mau naikin, dia tinggal angkat aja bid overnya. Ya, dia angkat overnya, kita mungkin nggak sempat lihat karena itu sepersekian detik. Hmm. Terus nanti ketika 30.000 jemurannya diangkat, sisa 800, sisa 1.000. Jadi tinggal makan, enteng kan makannya. Iya. Jadi jangan jangan terkecoh sama bid over banyak gitu ya. Itu sangat itu belum tentu mencerminkan apapun sih karena itu bisa dengan mudah dia makan. Anggap aja itu barang teman dia kan, tidak barang doang. Ya bisa jadi mungkin itu dimakan memang 30.000-nya, tapi saling kenal memang untuk tukeran barang. Karena gini, bandar yang susah diikutin adalah bandar yang punya dua hal, punya uang sama punya barang. Dia bisa pura-pura pasang over, ya supaya retail takut. Terus kalau misalkan dia punya uang, dia bisa pura-pura pasang bid di kiri, pasang order buy. Padahal belum tentu emang dia niat beli gitu. Cuma karena punya uang aja, jadi pamer aja, pajang aja di situ. Nah itu bisa bikin retail bingung kan, buang Iya. kanan kiri, buang atau enggak nih. Pas kita buang, sebenarnya yang nampungin barang beli itu dia juga sebenarnya. Itu sangat-sangat mungkin sih. Jadi itu bisa aja fake. Jangan jangan percaya sama jumlah bid offer sih. Oke. Berarti itu yang dibilang fake bid, fake over gitu ya? Ya, betul. Hmm, ini mungkin ini ada yang nanya soal emiten. MTEL Min, big akumulasi apakah ada potensi menyentuh ke 850 bulan ini? Oke, MTEL ini memang ya kelihatan akumulasinya cukup cukup bagus ya. Tapi balik lagi kita harus lihat
siapa yang ngambil MTEL gitu. Hmm. Ya, kalau misalkan yang main MTEL ini memang pengendali, mungkin underwriter atau apa ya itu bisa-bisa aja. Itu bisa naik lah. Cuma kalau misalkan memang bandarnya cuma mau naikin sampai 840, 830 ya itu nggak menjamin apa-apa juga. Jadi bandarmologi ini tidak bisa dikaitkan dengan target price. Ya, kita semua lihat ada mungkin resisten di 840, 850 gitu ya. Itu resisten. Tapi kalau misalkan bandarnya mau keluar duluan di 830, kita kan nggak bisa marah-marah juga. Iya, Jadi betul. nggak pernah ada patokan, nggak pernah bandar tuh nggak pernah ngomong sebenarnya. Oke, gue mau naikin ini ke sekian gitu. Ya bisa aja sebelum itu dia udah keluar kan bisa aja. Iya. Jadi balik lagi, makanya muncul istilah tuh trade what you see gitu. Ketika kita lihat bandarnya udah mulai keluar, even belum sampai target, ya kita ikutan keluar. Karena kita nggak bisa patokan. Karena bisa jadi ya bandarnya itu, oh lagi BU nih, mau pindah project nih, mau pindah emiten, mau main di emiten lain. Emiten ini udah cuan, tapi belum nyampe 850. Ya udah, buang aja dulu. Kita pindah aja dulu. Ntar urusan ini kita masuk lagi belakangan. Itu jangan dijadiin acuan sih target-target price itu. Pokoknya ketika bandarnya keluar ya kita keluar. Ketika bandarnya masuk ya kita ikut masuk. Itu sih konsep bandarmologi itu kita nggak jangan terpengaruh sama kata orang atau harapan-harapan palsu gitu lah. Pokoknya ini makan korban sih. Biasanya Hmm. kayak gini-gini, oke, saya udah ngomong nih di mana-mana. Oke, target 2000 gitu ya. Wah, itu biasanya ketika semua orang target ke 2000, itu harga 2000 gak akan pernah sampai. Ya, iya. Udah Iya. dibanting duluan sebelum nyampe ke 2000 ya. Iya, orang rebutan keluar sebenarnya. Mm-mm. Oke, mungkin ini last question. Ada yang minta tolong ini kalau diajarin. Boleh kasih contoh satu emiten dong biar bisa belajar, kasih lihat di screen gitu. Cara bacanya mungkin. Oh, apa ya? Ini nanti dulu deh, nanti saya cari dulu deh. Soalnya Oke. ini susah. Karena kalau misalkan saya ngomong itu lagi akumulasi, gitu ya, Mm. bisa jadi saya sendiri lagi nyari barang. Iya. Jadi maksudnya bukan bermaksud gimana-gimana, cuma kadang-kadang tuh gini, susahnya gini. Kita tuh agak nggak enak kalau misalkan ngomongin kayak beginian nyebut emiten. Karena Mm. bisa jadi yang main nanti saya contohin teman saya main di situ. Bukan Iya. teman saya main, maksudnya teman saya lagi akumulasi, mungkin mau investasi di situ, tiba-tiba diomongin nanti eh, harganya di HK terus harganya naik, nanti nggak enak sama teman, terus kayak gitu-gitulah. Pokoknya kayak gini-gini biasanya saya menghindari untuk nyebut emiten sih. Oke. Mungkin kita pindah question aja ya. Ini udah ada dua orang yang nanya, gimana Ya, sih cara bedain deteksi mana yang retail, mana yang bandar? Iya, mana yang retail, mana yang bandar ya gitu. oke, oke. Pertanyaan yang bagus banget sebenarnya ini. Jadi kita harus lihat eh, transaksinya polanya tuh gimana. Ya, kalau misalkan ya, misalkan nih ngambil barang 10 lot, 20 lot, 30 lot sekali transaksi gitu ya. Itu bisa dipastikan retail. Karena capek bandarnya, walaupun even bandarnya pakai pakai apa namanya, pakai sistem gitu ya untuk ngambil kayak gitu. Itu biasanya nggak begitu. Karena kalau misalkan bandar main, biasanya volumenya tinggi, tapi frekuensi transaksinya rendah. Ya, jadi selalu bandingkan volume transaksi per frekuensi. Ya, volumenya banyak, transaksinya dikit, artinya setiap transaksi dia makannya duitnya gede. Mungkin setiap transaksi dia makan 200 juta, 300 juta, 400 juta, 500 juta gitu. Makanya, tapi itu dihitung sebagai satu kali transaksi kan. Nah, beda sama yang kalau misalkan volume transaksinya banyak, tapi frekuensi transaksinya juga banyak. Karena itu bisa jadi itu kemungkinan itu retail, karena belinya nyicil, dikit-dikit, 10 lot, 10 lot, 10 lot gitu. Nah, itu yang harus dihitung. Jadi, volume bagi frekuensi. Ya, ketika volume dibagi frekuensi itu hasilnya gede, jadi kita dapat hitungan lah, kurang lebih per transaksi itu rata-ratanya berapa. Misalkan ya, 1 miliar, 10 transaksi. Berarti satu transaksi kan 100 juta. Kalau misalkan di emiten lain 10 miliar, tapi 1.000 transaksi, Itu retail. itu beda. Iya, dia punya buying power tuh pasti lain. Nah, itu yang bisa kita belajar sih. Kalau misalkan itu nilainya besar, per transaksi besar, itu most likely itu big money.
Oke, berarti lihat frekuensi sama volumenya ya. Semoga Ya. menjawab. Thank you so Oh, much Kak Kevin udah mau sharing-sharing malam ini. Belajar banyak banget pastinya aku dan oke. teman-teman juga. Thank you, Ko.